Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Khalidah, nomor induk mahasiswa 202111006, kelas 2A Manajemen. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai Fatahur Rahman. Langsung saja soal yang pertama. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Bentuk terikat ditulis tanpa spasi jika diikuti kata dasar. Penulisan harus dipisah apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbuhan. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa digabung. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. Ekstrakurikuler sama dengan ekstrakurikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan subbagian. Soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif beserta contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum khusus atau bisa dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan gelas kaca yang berisi air, pasti gelas itu akan pecah dan airnya akan tumpah. Sedangkan penalaran induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan pola khusus umum atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Jadi penalaran induktif ini merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Kalau penalaran deduktif, polanya umum ke khusus, kalau penalaran induktif, polanya khusus ke umum. Jadi berkebalikan. Contoh penalaran induktif yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan buku atau tas dan ternyata jatuh ke bawah. Kita menjatuhkan botol minum, ternyata juga jatuh ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Soal selanjutnya. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan translasi literasi atau transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, titik, penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh transkripsi yaitu transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contohnya, bahasa Arab, Hamzah, Indonesianya seperti ini, Arab. Bahasa Arab ba, Indonesianya huruf B. Bahasa Arab ta, Indonesianya huruf T. Bahasa Arab do, Indonesianya D. Bahasa Arab do, Indonesianya T. Bahasa Arab do, Indonesianya Z. Soal selanjutnya.
Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Bagian yang pertama yaitu program usaha. Karena ini merupakan awalan atau apa ya, induknya, jadi penulisannya ada di bagian depan. Lalu nomor 1 ini agak menjorok, tahap persiapan program. 1.1 ini menjorok lagi. Kalau 2, misal B itu harus urut sama A. Nomor 2 juga harus urut sama nomor 1. Kalau 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan seterusnya itu urut sama ini. Sedangkan 1.31, 1.32, 1.33 itu menjorok lagi, seperti itu. Soal selanjutnya, nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Setiap gelar ditulis dengan titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya diimbuhi atau dibubuhi tanda koma. Apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar juga diimbuhi tanda koma. Perbaikan. Yang pertama, Bayu Maharani SS sama dengan Bayu Maharani, S titik S titik R titik M titik Pratama, M titik M. Perbaikannya yaitu R titik M titik Pratama, M titik M titik. Nomor 3 yaitu DR Irfai Fatur Rahman, SPD MPD besar semua, sama dengan perbaikannya DR titik Irfai Fatur Rahman, S besar titik PD, M besar titik PD kecil titik. Selanjutnya, DRS Muhammad Kanzunuddin MPD. Perbaikannya yaitu DRS Muhammad Kanzunuddin, M besar titik P kecil D kecil titik. Selanjutnya, Prof. Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Perbaikannya yaitu Prof. D. Ahmad Ulinuha, M besar titik P D titik. Soal selanjutnya yaitu jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Yang pertama, tanda baca elipsis atau titik-titik. Biasa digunakan untuk yang pertama, penulisan kalimat yang terputus-putus. Dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Yang kedua, tanda baca elipsis dapat digunakan untuk menunjukkan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, hal yang patut dihindari, titik-titik, serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Selanjutnya yaitu tanda siku. Tanda siku biasa digunakan untuk yang pertama, mengapit keterangan, titik dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas yang sebelumnya kalimat penjelas ini sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan dari metode pengajaran itu. Buka kurung perbedaan tanda siku, lihat halaman 33-45. Tanda siku cukup signifikan, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal.
Yang kedua, tanda siku dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan dalam huruf A dalam tanda siku, kemudian baru N, masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Soal selanjutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai dengan contohnya. Yang pertama yaitu generalisasi. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya, dan merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut itu. Contohnya, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Generalisasinya dalam contoh ini yaitu semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Jadi generalisasi ini merupakan umum. Secara umum itu kesimpulannya bagaimana seperti itu. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengundang persamaan. Contohnya, sahabat sejati bagaikan bintang di langit. Mungkin dari bumi kita dapat melihat bintang hanya di malam hari, sebab bintang tak selalu terlihat. Namun lain, jika kita melihatnya di luar angkasa, bintang ada di mana-mana dan bersinar terang. Yang ketiga yaitu sebab akibat atau kausalitas. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal ada 3 jenis, yaitu yang pertama sebab akibat. Sebab akibat ini berpola A menyebabkan B. Yang kedua akibat sebab. Akibat sebab ini berpola akibat dari B. Sebab akibat 1, akibat 2. Suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga menimbulkan beberapa akibat. Contohnya, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Soal selanjutnya nomor 8 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Pengertian silogisme sendiri yaitu sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada pada silogisme adalah premis khusus dan premis umum. Sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis-premis yang ada. Silogisme memiliki beberapa bentuk, yakni silogisme kategorik, silogisme hypotetik, silogisme disjuntif, silogisme konjungtif,
Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yaitu yang pertama, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Yang kedua, sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung. Konjungsi sendiri dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, konjungsi aditif. Konjungsi aditif berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat, misalnya dan, lagi pula, serta. Contoh kalimat, ayah memangkas rumput dan menyiram tanaman. Selanjutnya yaitu bentuk konjungsi yang kedua, konjungsi pertentangan. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Misalnya, tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh kalimatnya yaitu, Raina memiliki kemampuan berhitung yang hebat, tetapi ia tidak pandai menggunakan bahasa asing. Selanjutnya yaitu bentuk konjungsi yang ketiga, konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif berfungsi menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Misalnya, atau, maupun, entah. Contoh kalimat konjungsi disjungtif yaitu, saat telat ke sekolah, Brian bingung untuk sarapan lebih dahulu atau langsung berangkat ke sekolah. Yang keempat yaitu konjungsi waktu. Konjungsi ini berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa, baik yang sederajat atau tidak sederajat. Misalnya, apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, dan sesudah. Contoh kalimatnya yaitu Nisa masih makan ketika bel masuk berbunyi. Selanjutnya yaitu konjungsi final. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Konjungsi final terdiri dari supaya, guna, untuk, dan agar. Contoh kalimatnya, kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya tidak ada kuman masuk ke dalam tubuh. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis, ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Antarsemi 2003.231 sebagai berikut. Wacana narasi yang pertama memiliki ciri-ciri berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Contoh wacana narasi.
Kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Kemudian aku segera mengenakan seragam sekolah. Tak lupa aku lihat-lihat lagi buku yang harus aku bawa. Ya, sekedar mengecek apakah buku-buku yang aku bawa sudah sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Selanjutnya, aku makan pagi. Lalu kira-kira pukul 6 aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, aku ke sekolah naik angkutan umum. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi. Maklum, angkutan kota sering berhenti lama untuk mencari penumpang. Jika aku berangkat agak siang, wah bisa terlambat sampai di sekolah. Di sekolah, aku belajar selama kurang lebih 6 jam. Jam pelajaran berakhir pukul 12.45. Itu untuk hari-hari biasa. Sedangkan hari Rabu, aku pulang pukul 14.30 karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dulu. Khusus hari Jumat, aku bisa pulang lebih awal, yaitu pukul 11. Yang kedua, yaitu wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Biasanya, wacana ini banyak digunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Ciri-ciri wacana deskripsi yaitu penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Digunakan kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Contoh wacana deskripsi yaitu SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas Mansa kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Semansa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika bel istirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin Semansa menjual bermacam-macam makanan seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi. Ketika kantin ini ramai, suasana pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin di Semansa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak, sehingga kantin ini pun menjadi hiruk-pikuk. Selanjutnya yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca, agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Jadi ciri wacana eksposisi yaitu data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan dapat bersifat historis tentang bagaimana sesuatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Contoh wacana eksposisi.
Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines. Beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare Chicago, tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian dan 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo El Al memiliki flag carrier Israel. 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua fuspin atau baut kedudukan mesin lepas. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3. Mendadak kehilangan dua mesin, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas, berikut 47 penghuni flight yang ditabrak. Selanjutnya yaitu wacana argumentasi. Merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Sebuah wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dari tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab-akibat, akibat-sebab, atau pola pemecahan masalah. Ciri-cirinya, berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. Bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh wacana argumentasi. Akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari. Tahun 2005 meningkat menjadi 1.136. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan mencapai 2.252. Dan tahun 2015 sebanyak 3.441 mmgfd. Yang terakhir yaitu wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang, wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan dan rayuan. Ciri-cirinya, wacana persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh wacana persuasi. Sistem pendidikan di Indonesia yang dikembangkan sekarang ini masih belum memenuhi harapan. Hal ini dapat terlihat dari keterampilan membaca siswa kelas 4 SD di Indonesia yang berada pada peringkat rendah di Asia Timur setelah Filipina, Thailand, Singapura, dan Hong Kong. Selain itu, berdasarkan penelitian, rata-rata nilai tes siswa SD kelas 6 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dari tahun ke tahun semakin menurun. Anak-anak di Indonesia hanya dapat menguasai 30% materi bacaan. Kenyataan ini disajikan bukan untuk mencari kesalahan penentu kebijakan, pelaksana pendidikan, dan keadaan yang sedang melanda bangsa, tetapi semata-mata agar kita menyadari sistem pendidikan kita mengalami krisis. Oleh karena itu, semua pihak perlu menyelamatkan generasi mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan nasional.
Demikian jawaban ujian akhir semester yang dapat saya berikan. Jika ada jawaban yang masih belum benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.